bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan pagi yang cerah. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan di atas segala-galanya menghadap mesbah keluarga, mesbah pribadi Tuhan. Dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, berapi hamba-Mu, berapi kami mendengarkan, kuasai hati dan pikiran kami, dan menikmati firman Allah di belakang atau hamba-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai ayat 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkiel, dan Tuhan membawa Yehezkiel keluar dengan perantara Roh Kudusnya dan menempatkan Yehezkiel di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Dia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, berbuatlah mengenai tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi daging padamu. Aku akan menutup kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku berbuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku berbuat. Kedengaran suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Dan aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Firman Tuhan padaku, berbuatlah bernapas itu. Berbuatlah, hai anak manusia, dan katakan kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terburu ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Yehezkiel. Napas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh karena itu, berbuatlah dan katakanlah kepada mereka, begini firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari selama dalamnya. Aku akan memberikan Rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Di sini terlihat bagaimana kekuasaan Tuhan atau Roh Kudus menguasai Yehezkiel. Di mana Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan membuatkan tulang-tulang yang kering. Dan apa yang terjadi? Apa yang dibuatkan melalui Yehezkiel menjadi satu kenyataan, dan tulang-tulang itu hidup kembali. Di sini kita dapat berkat yang luar biasa. Perhatikan pada ayat 10. Lalu aku berbuat seperti diberitakan kepadaku, dan mereka napas hidup itu masuk ke dalam mereka,
Setelah mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Dikatakan napas hidup masuk ke dalam tulang kering dan mereka hidup. Nah, napas hidup. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan manusia, membentuk manusia dari tanah, dibentuk manusia. Pada saat manusia di alam jadikan manusia, dan manusia belum punya napas hidup. Maka dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia. Ketika manusia hidup menjadi makhluk yang Tuhan Allah menghembuskan napas hidup. Napas hidup apa? Roh. Roh yang dari Allah diberikan kepada manusia, maka manusia hidup. Dan roh yang ada di kita ini ada roh yang berasal dari Allah. Kalau kita tahu Bapak, roh yang berasal dari Allah, roh yang ada dalam hidup kita ini, kita menuruti apa yang dari kehendak Allah yang empunya. Maka hidup dan pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging. Dan kalau hari saudara bernapas, kalau hari saudara bisa hidup, apa yang saudara kerjakan? Biarlah kita mau hidup atas pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Allah, sebanyak empunya roh kita adalah Allah. Allah, kalau kita hidup karena anugerah Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan. Kita gunakan dengan baik semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan keinginan daging atau keinginan perkara-perkara yang tidak menyakitkan hati Tuhan, tapi keinginan kehendak Tuhan sehingga hidup ini boleh menyenangkan Tuhan. Benar Bapa di surga, kalau kami hidup ini semua karena Engkau. Kami merasakan pemeliharaan Engkau sepanjang malam, dan kami bisa masih hidup ini semua karena Engkau. Dan kami mau hidup di pimpinan Roh Kudus. Biar kami sebagai anak-anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sebagaimana Roma 8 ayat 14 ini juga berkata, bagi kami dari anak Allah yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan daging, bukan daging untuk kebinasaan, tapi roh menuju hidup yang kekal. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami cari nafkah, kami percaya Eklesia akan berkat keluarga. Kami serahkan keluarga kami, hidup kami semua kepada Tuhan, lebih pada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, istimewa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bijak depan, berkati kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari Tuhan, dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau baik dan terlalu baik. Biarlah kasih melimpah buat bangsa kami Indonesia, yang mati semakin berkurang banyak, bahkan yang sembuh semakin banyak, tapi yang sakit semakin berkurang. Melalui vaksin mereka mau taat Tuhan, mohon belas kasihan-Mu yang sampai terjadi gelombang ketiga. Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapak segala kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.